sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup administrasi keuangan, yang biasanya materi ini diberikan di kelas 11 semester 1 untuk jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Apa saja yang akan kita bahas di video kali ini? Yang pertama tentunya pengertian dari administrasi keuangan, kedua fungsi, ketiga tujuan, selanjutnya dasar pengelolaan, dasar kebijakan pengelolaan, peraturan pengelolaan, yang terakhir maksud dan tujuan dari kebijakan pengelolaan itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian. Di sini saya mengambil 4 pengertian dari administrasi keuangan itu sendiri. Yang pertama, pengertian dalam arti sempit. Administrasi keuangan merupakan segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Jadi dalam arti sempit, administrasi keuangan itu adalah segala urusan catat mencatat dari masuk maupun keluarnya biaya kegiatan. Kemudian yang kedua, dalam arti luas, administrasi keuangan merupakan kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, peraturan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Di sini jelas ya, untuk administrasi keuangan dalam arti luas tentunya lebih luas pengertiannya, yaitu terkait kebijakan pengadaan, tidak hanya hal catat mencatat, tapi sudah termasuk dalam kebijakan yang ditentukan oleh instansi tersebut untuk merencanakan suatu kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban dan pengawasannya. Kemudian pengertian yang ketiga dari pakar Simon, atau menurut Simon, administrasi keuangan merupakan proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan pembuatan laporan keuangan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini Simon menjelaskan bahwa administrasi keuangan merupakan segala proses pengelolaan uang dari keluar masuknya uang, catat mencatatnya uang, sampai dengan pembuatan laporan keuangan, sehingga tujuan dari instansi tersebut tercapai dengan adanya administrasi ini lebih tertata lagi. Pengertian yang terakhir yaitu menurut De Liangji, administrasi keuangan merupakan proses pengurusan atau penyelenggaraan penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama. Nah, segala sesuatu tentang uang, segala sesuatu tentang urusan catat mencatat dalam penggunaan uang untuk mencapai usaha kerjasama. Ini merupakan pengertian administrasi keuangan menurut De Liangji. Jadi dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya administrasi keuangan adalah segala kegiatan, segala proses pengelolaan keuangan dari pembentukan kebijakan, pembuatan laporan sampai dengan pengawasan, sehingga tujuan dari instansi penyelenggara kegiatan bisa tercapai. Selanjutnya materi yang kedua yaitu fungsi administrasi keuangan. Fungsi administrasi keuangan itu sendiri ada 4. Yang pertama, mencari dana. Nah, di sini mencari dana itu artinya pencarian modal yang dibutuhkan untuk membiayai usaha-usaha yang dijalankan. Jadi administrasi keuangan itu juga tidak hanya hal mencatat keuangan, tetapi juga bagaimana caranya kita bisa mencari dana untuk modal dalam kegiatan tersebut. Fungsi yang kedua yaitu investasi. Penjelasannya, investasi merupakan pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang akan digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Investasi jangka pendek misalnya kas, persediaan, piutang, dan lain-lain. Sedangkan investasi jangka panjangnya ada gedung, tanah, peralatan, dan kendaraan. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi pembelanjaan. Maksudnya adalah
kegiatan menggunakan dana, baik dana dari luar maupun dana milik sendiri, yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan. Fungsi yang terakhir yaitu pembagian laba. Menentukan aturan dalam mengadakan pembagian laba usaha. Di sini fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan, dari mencari dana untuk diinvestasikan, kemudian bisa dibelanjakan baik belanja internal maupun eksternal. Kemudian jika ada laba atau keuntungan bisa dibagi, bisa diadakan pembagian sesuai dengan laba usaha yang sudah ditentukan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tujuan dari administrasi keuangan. Tujuan yang pertama, adanya administrasi keuangan yang rapi tentunya akan memperlancar proses keluar masuknya uang. Kemudian mempermudah transaksi uang, karena adanya catat mencatat, kita jadi mudah untuk cross check atau mengawasi kegiatan keluar masuknya uang. Kemudian adanya bukti transaksi. Yang terakhir, mengetahui kondisi atau keadaan keuangan di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Itu tujuan administrasi keuangan yang apabila kita kerjakan dengan baik, apabila kita kerjakan dengan bagus, segala sesuatu tentang keuangan akan lebih transparan dan akan lebih mudah diketahui bagaimana posisi keuangan yang ada di perusahaan atau instansi tersebut dalam jangka waktu tertentu, dalam suatu periode tertentu yang tentunya sangat mempengaruhi keberlangsungan dari perusahaan maupun instansi itu sendiri. Selanjutnya tentang dasar pengelolaan. Dasar pengelolaan administrasi keuangan ada 7. Sebagai seorang sekretaris maupun sebagai bendahara atau seseorang yang dipercayai diberi tanggung jawab untuk mengelola keuangan, kita harus paham bagaimana sih dasar pengelolaan administrasi keuangan itu. Tentunya yang pertama kita harus menerima, menyiapkan uang serta melaksanakan administrasinya. Kita harus rajin mencatat, kita harus tertib dalam pencatatannya. Yang kedua, menyiapkan bukti yang lengkap. Apa saja yang kita keluarkan, apa saja yang masuk yang berkaitan dengan kegiatan, yang berkaitan dengan uang, harus kita catat sesuai dengan bukti-bukti yang lengkap. Yang ketiga, menyusun laporan kas. Setelah kita ada bukti, ada jurnal, kita harus menyusun laporan kas setiap periodenya. Yang keempat, meneliti kelengkapan dan kebenaran. Selain dicatat, selain disusun, kita harus teliti dulu apakah bukti-bukti yang ada sudah sesuai dengan apa yang kita keluarkan sejumlah uang tersebut atau tidak. Kita harus selalu cek, selalu periksa bukti yang kita terima apakah sesuai dengan uang yang sudah kita keluarkan maupun uang yang kita terima. Kemudian tentang menata dan mengatur administrasinya. Administrasi, bukti-bukti, jurnal harus ditata dengan baik, harus ditata dengan tertib. Kemudian menyimpan, setelah ditata, setelah dicatat, kita harus menyimpannya. Menyimpannya bisa berupa hard file maupun soft file di komputer. Jika bukti-buktinya bisa kita simpan di Snell Hector, kita di box file dan lain sebagainya. Dan terakhir yaitu menyiapkan serta menata keuangan. Setelah segala sesuatunya selesai, kita buat laporan pertanggungjawabannya berupa neraca, laba atau rugi, sehingga perusahaan atau instansi kita tahu apakah keuangan perusahaan itu dalam posisi laba ataupun rugi. Seperti itu. Nah, di sini ada bentuk catatan yang sering digunakan dalam administrasi keuangan. Untuk membantu kita mencatat, itu ada beberapa istilah atau beberapa jurnal yang digunakan di perusahaan maupun instansi. Yang pertama yaitu jurnal umum, digunakan untuk mencatat semua transaksi yang belum tercakup di dalam jurnal
khusus. Nah, di jurnal umum ini biasanya simple, kolomnya hanya ada tanggal, keterangan, debit, kredit yang nantinya kita isi sesuai dengan transaksi yang ada, transaksi yang kita dapatkan di setiap harinya. Semuanya, baik itu secara kredit maupun tunai, itu bisa kita catat di jurnal umum. Kemudian selain jurnal umum juga ada jurnal khusus. Nah, di sini ada 4 jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan produk secara kredit. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan yang intensitas usahanya sudah besar dan sudah sering terjadi. Selanjutnya jurnal pembelian, itu juga digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Jurnal yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas, digunakan untuk mencatat penerimaan uang kas secara tunai. Yang terakhir jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk mencatat pengeluaran uang kas secara tunai. Jadi jika kalian pahami, jurnal penjualan dan jurnal pembelian digunakan untuk segala sesuatu transaksi yang berupa kredit, baik itu beli maupun jual. Kemudian untuk jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas itu digunakan untuk transaksi yang tunai. Ketika kalian menerima uang tunai, uang cash, silahkan catat di jurnal penerimaan kas. Jika kalian menggunakan atau mengeluarkan uang secara tunai, silahkan catat di jurnal pengeluaran kas. Jurnal-jurnal ini tentunya berbeda, baik format maupun penggunaannya di setiap instansi maupun perusahaan, tergantung intensitas dari administrasi keuangan di setiap perusahaan atau instansi masing-masing. Selain jurnal-jurnal tadi, format-format keuangan atau bentuk catatan yang bisa kita gunakan dalam mengurus atau mengelola administrasi keuangan itu juga ada buku besar yang digunakan untuk mencatat perubahan harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban dari aktivitas keuangan itu sendiri. Kemudian ada buku piutang, tentunya untuk mencatat piutang apa saja yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi tersebut. Yang terakhir yaitu buku hutang, digunakan untuk mencatat hutang-hutang dari perusahaan atau instansi yang dimiliki. Jadi sebagai petugas pengelola keuangan, kita harus tahu, kita harus menyiapkan beberapa file atau beberapa buku yang nantinya bisa langsung kita isi untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan administrasi keuangan itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu dasar kebijakan pengelolaan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dasar kebijakan pengelolaan. Yang pertama tentang kebijakan ekonomi, yaitu hubungan antara pengeluaran pemerintah dan semua pendapatan lainnya. Kebijakan hutang, hubungan antara keseluruhan pengeluaran pemerintah dan penghasil pemerintah pada waktu ini, serta seberapa jauh pemerintah harus membayar hutang kembali. Kebijakan hutang tentunya berkaitan dengan hutang. Kebijakan ekonomi berkaitan dengan pengelolaan ekonomi yang ada di daerah maupun di pemerintahan. Ketiga, kebijakan penghasilan merupakan pertimbangan besar kecilnya berbagai sumber penghasilan dan persoalan pajak yang harus dikenakan. Keempat, kebijakan pengeluaran menentukan besarnya pengeluaran pemerintah yang bermacam-macam. Kelima, kebijakan pelaksanaan, yaitu hubungan antara biaya dan hasil kegiatan pemerintah guna mencapai tujuannya. Terakhir, kebijakan akuntan, hubungan antara rencana-rencana dan tindakan.
Biasanya kebijakan pengelolaan ini lebih mengatur tentang pengelolaan keuangan di pemerintahan, baik itu pembuatan anggaran pendapatan belanja negara maupun anggaran pendapatan belanja daerah. Untuk perusahaan sendiri biasanya mempunyai aturan sendiri berbeda di aturan pemerintah, karena perusahaan bergerak di swasta, sedangkan pemerintah itu di BUMN contohnya itu bisa menggunakan dasar kebijakan pengelolaan tersebut. Selanjutnya tentang peraturan pengelolaan. Peraturan pengelolaan ini tentunya sangat erat berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan di instansi pemerintah untuk mengatur pembuatan APBN maupun APBD. Peraturan pengelolaan di instansi pemerintah yang pertama tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2014. Yang kedua, Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 PMK.07/2014 dan 10 Tahun 2014. Peraturan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya tentang maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan. Apa sih maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan? Kenapa harus ada kebijakan pengelolaan? Tentunya yang jelas yang pertama yaitu memaksimalkan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam periode tertentu. Yang kedua, mengurangi adanya penggunaan anggaran yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ketiga, meminimalisasi adanya bentuk penyimpangan terhadap alokasi perusahaan maupun instansi. Yang keempat, dapat mencapai target perencanaan lebih efisien karena dana tersedia dan direncanakan sehingga dapat dialokasikan dengan maksimal. Kelima, membuat efektif segala bentuk kegiatan yang berada di perusahaan maupun instansi karena transparansi terhadap keuangan organisasi. Terakhir, membuat lingkungan kerja yang sehat sehingga siklus keuangan berjalan baik dan terencana. Nah, keenam itu adalah maksud dan tujuan adanya kebijakan pengelolaan. Jadinya adanya kebijakan pengelolaan akan lebih tertib dalam penggunaan anggaran, dalam penggunaan keuangan, sehingga suatu instansi atau perusahaan bisa mengontrol penggunaan keuangan yang dilaksanakan, baik itu dalam kegiatan yang kecil maupun yang besar. Oke, selain materi tersebut, materi yang sudah tadi kita bahas, di sini saya sisipkan istilah keuangan yang biasanya sering kita jumpai jika kita sebagai petugas pengelola keuangan. Yang pertama tentang hutang. Hutang merupakan tanggungan perusahaan atau tanggungan instansi kepada perusahaan lain. Sedangkan piutang merupakan tanggungan dari perusahaan lain yang harus dibayarkan ke perusahaan kita. Itu namanya piutang. Kemudian tadi istilah jurnal. Jurnal itu merupakan catatan keuangan. Selanjutnya ada laba. Laba sama dengan untung. Laba, untung atau keuntungan itu sama saja. Kemudian yang terakhir investasi. Investasi adalah menabung untuk masa depan. Oke, tadi itu adalah tambahan istilah keuangan yang ada di video kali ini. Semoga kalian bisa paham apa saja yang tadi sudah saya jelaskan. Jika ada yang bingung ataupun ingin dibahas, silahkan komen di bawah agar kita sama-sama belajar dan kita mengetahui apa yang belum kita ketahui. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pembahasan administrasi keuangan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.